Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warofitu SPD, mahasiswa PPG Daljab 1 2023, LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya sebagai guru agama pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SLB Karangmamu, dan pada saat ini hari Senin 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN SLB Karangmamu, Kecamatan Kontenaga, Kabupaten Una. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita apa kabar anak-anak? Baik, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Nah, sebelum kita masuk pada pokok materi kita, Ibu Guru akan mengecek dulu kehadiran kalian. Dengan namanya ya, Elmia Sari, Atrinaya, Naira, mana Naira? Hadir. Waode Sutrianita, angkat tangan, hadir. Kaila, hadir. Pak Ade, mana? Hadir. Selviani, mana Selviani? Hadir. Amin, hadir. Hadir. Ya. Ternyata hadir semua ya. Ya, sebelumnya karena kita sudah mengetahui berapa yang hadir dan semuanya hadir, maka kita akan lanjut, yaitu sebelum kita membuka pelajaran, apa yang kita lakukan? Yaitu lab doa. Ya. Di sini siapa yang bisa memimpin doa? Coba. Oh, kalau tidak ada, biar kita akan berdoa bersama-sama ya. Ya, doa dimulai. Bagaimana tangannya kalau berdoa? Kaila, tangannya berdoa. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang kuat. Amin. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada pokok materi kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa menyanyi? Bisa ya? Siapa yang tahu lagu Indonesia Raya? Lagu Indonesia Raya siapa yang tahu?
Misalnya aku berdiri jadi pandu hidup Indonesia kebangsaanku. Nyanyi nih, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ayo menyanyi semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita masuk pada pokok materi kita akan membacakan surah Al-Fatihah. Siapa yang bisa baca? Coba. Siapa yang bisa pimpin? Siapa? Ya. Angkat tangan, topik tangan kanan. Ya, coba pimpin doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita harus rajin membaca doa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, materi kita yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita masuk, guru akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah dengan cara meyakininya. Kedua, siswa dapat mengenal dan menyebutkan
Ya. Yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, siapa yang wajib kita sembah? Allah. Kita harus sembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan malaikat yang disembah ya. Karena malaikat itu ciptaan Allah. Jadi kita hidup di dunia, yang wajib kita sembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum itu Ibu Guru bertanya lagi pada kalian. Siapa Tuhan kalian? Coba, siapa Tuhan kalian? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi kalian? Siapa nabi agama Islam? Siapa nabinya? Siapa? Ya Allah adalah nabinya agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, jangan sampai kamu tidak tahu. Nabi umat Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dengar. Kira-kira kalau ditanya lagi bisa menjawab. Siapa nabi kalian? Nabi agama Islam? Siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kitab agama Islam, kitabnya agama Islam, kitab apa? Coba, kitab agama Islam, yaitu kitab Al-Quran. Ya, ingat itu, ingat. Kitab agama Islam yaitu Al-Quran. Ya, bagaimana ini Mas Ari? Sekali lagi saya bertanya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa nabi kalian? Nabi Muhammad SAW. Dan kitab kita adalah apa tadi? Kitab Al-Quran. Bagus. Ya, tadinya kan kamu tidak tahu, sekarang dipikir dan diingat-ingat terus ya. Mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Lihat ya. Mengenal nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sekarang malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Malaikat Jibril apa tugasnya? Yaitu menyampaikan wahyu. Lihat ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Yaitu membagikan rezeki kepada umat manusia. Nah, kita kembali dulu kepada malaikat Jibril, yaitu bertugas menyampaikan wahyu. Apa anak-anak tahu? Allah itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan diteruskan kepada umat manusia. Jadi yang berhak menerima dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Dan
berusaha. Kalau untuk anak-anak, dengan cara apa? Yaitu belajar agar apa? Apa tujuannya kita belajar? Untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Ya. Untuk selanjutnya malaikat, apa itu malaikat ketiga? Malaikat raqib. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan, ya, amal perbuatan manusia, baik yang buruk ataupun yang baik. Dan malaikat raqib tugasnya mencatat amal kebaikan kita. Kalau kita berbuat sesuatu kebaikan, contohnya seperti apa? Coba. Kita memberikan sesuatu kepada teman kita atau orang lain, ya. Atau kita juga bisa menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan, ya. Kalau kamu lihat nanti nenek-nenek yang akan menyeberang jalan dan misalkan itu nenek sudah tua, dia tidak akan bisa menyeberang, jadi bisa kamu tolong, ya. Pegang kanannya, ajak menyeberang jalan, tapi jangan kalian menyeberang tidak lihat kendaraan, ya. Itu sesuatu juga perbuatan yang baik. Kemudian perbuatan baik yang lain lagi apa lagi? Coba, siapa yang bisa sebutkan? Perbuatan baik lagi coba. Misalkan kita menemukan ada duri di tengah jalan, ya. Ada duri yang menghalangi jalanan, misalkan jalanan umum. Kita wajib memindahkannya, ya. Itu juga termasuk perbuatan baik. Dan malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita, ya. Karena malaikat itu selalu mengikuti kita dimanapun kita berada.
berbuat kebaikan. Ya, supaya kita masuk surga, kita harus berbuat kebaikan. Contohnya seperti apa tadi? Jangan melawan dengan orang tua, ya. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu, mendengarkan nasihat ibu guru di sekolah, kemudian suka bersedekah, ya. Suka bersedekah agar kita selalu mencatat amal perbuatan kita yang baik-baik. Apalagi selain memberi sedekah kepada orang, perbuatan baik apalagi? Coba, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, tapi kalau dalam melaksanakan sholat ini tidak boleh sembarang, harus bersih. Dalam arti bersih ini yaitu harus berwudu, ya, mandi. Kemudian pakaian juga harus bersih, ya. Kalau kita melaksanakan sholat itu harus bersih, bersih dalam segala hal, terhindar dari najis, ya. Ya, karena itu adalah salah satu perbuatan yang baik. Nah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka mudah-mudahan kita selalu berdoa agar kita bisa mencium bau surga. Ya, kan semua ini masuk surga, kan tidak ada yang mau masuk neraka, ya. Ya, jadi kita harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa masuk surga. Kita tidak akan mau masuk neraka. Jadi harus berbuat yang baik-baik. Kalau menolong, bersedekah, mendengarkan semua perintah Allah, ya, menjalankan semua perintah Allah. Ya, apa mengerti sampai di situ dulu, anak-anak? Mengerti kan? Siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti penjelasan yang tadi? Sudah, ya? Sekarang kita akan masuk lagi pada malaikat berikutnya, yaitu malaikat apa? Malaikat Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kan tidak ada kita mau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka, insya Allah, ya. Siapa orang yang mau masuk neraka? Tidak ada kan? Ya, supaya tidak masuk neraka itu bagaimana caranya? Jangan suka berbohong. Apalagi jangan suka membantah dengan orang tua, jangan suka melawan dengan orang tua. Jangan jadi anak durhaka supaya tidak masuk neraka, ya. Jadilah anak yang baik supaya tidak masuk di dalam neraka. Karena di dalam neraka itu ada apa? Coba, ada api yang menyala, ya. Orang yang suka berbuat yang tidak baik, dibuang dia di neraka yang menyala-menyala. Pertama, seperti orang apa yang mengambil barang temannya tanpa izin, itu pencuri. Katakan dia sebagai pencuri karena dia mengambil barang tanpa sepengetahuan yang punya barang. Itu namanya pencuri, ya. Dia di mana ditempatkan? Di neraka. Apalagi yang orang-orang yang masuk di neraka, seperti apa lagi contohnya? Orang yang suka mabuk-mabuk, ya, berjudi. Kan itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua perbuatan-perbuatan seperti itu juga diharamkan dalam agama
berarti itu hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tugasnya hanya apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, ya, supaya kenapa? Supaya tidak masuk neraka. Ya, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa, yaitu nyawa siapa? Nyawa makhluk hidup. Nah, malaikat berikutnya malaikat siapa lagi? Yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya apa? Sana, yaitu bertugas menjaga kubur. Ya, Munkar dan Nakir itu tugasnya menjaga kubur. Nah, kalau manusia mati, dibawa ke mana dia? Kuburan kan? Ya. Setelah dibawa di kuburan, maka dia bertemu dengan malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Dan jadi bagi orang-orang yang selalu berbuat kejahatan di kuburan akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan setelah di kuburan, tugasnya malaikat Munkar dan Nakir itu yaitu menanyai mayat yang ada di dalam kubur. Ya, dia menanyai si mayat yang ada di dalam kubur. Apa pertanyaannya Munkar dan Nakir? Katanya malaikat, hai si mayat, siapakah Tuhanmu? Ya, siapakah Tuhanmu? Allah. Bagus. Kemudian malaikat lagi bertanya, siapa nabimu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya lagi berikutnya, apa kitabmu? Iya, Al-Quran. Ya, bagus. Tadi sebelumnya waktu itu bertanya kan belum ada yang tahu. Ya, sekarang sudah bisa tahu ya. Alhamdulillah. Nah, yaitu Munkar dan Nakir bertugas menjaga kubur. Dan bagi siapa yang tidak tahu dengan pertanyaan tadi, maka dipukul kepalanya dengan malaikat. Dipukul pakai apa? Palu-palu yang menyala-nyala. Ya? Ya. Makanya kita harus berbuat kebaikan. Karena di dalam kubur itu malaikat juga ada. Nanti kalau saya sudah tanya, kemudian kamu tidak bisa menjawabnya, akan dipukul. Sakit kan? Sedangkan dipukul pakai kayu biasa saja kan terasa sakit. Apalagi kita dipukul dengan palu-palu yang menyala. Terbakar kita punya kepala. Ya? Makanya kita harus selalu berbuat kebaikannya. Jangan suka nakal, jangan suka bohong. Kalau bicara itu harus jujur. Jangan suka apalagi dengan orang tua. Ya anak-anak. Ya. Kemudian kita akan lanjut pada malaikat apa lagi? Malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil? Apa tugasnya? Yaitu meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Yaitu suatu alat. Alatnya siapa? Alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel untuk meniup sangkakala itu pada waktu apa? Yaitu pada waktu kiamat nanti. Ya.
manusia tidak akan pernah tahu. Itu hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Kapan terjadinya akan kiamat. Kiamat akan tetap terjadi. Tapi kita manusia, kita tidak akan tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah yang mengetahuinya, ya. Dan itu adalah suatu rahasia Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu waspada agar kita terhindar dari semua siksaan yang diberikan oleh malaikat. Nah, sampai di sini anak-anak, siapa mau bertanya? Coba. Siapa mau bertanya tentang penjelasan tadi? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu Ibu Guru akan memberikan tugas ya dan dikerjakan. Kerjakannya kerja kelompok. Isi ya. Isi ya. Keluarkan. Keluarkan pensil kalian. Ya, dijawab. Ini pertanyaan. Pertanyaan dari Bu Guru dijawab ya. Jawab. Ini pertanyaan. Tulis dulu namanya. Ada kalian punya pulpen? Tulis namanya. Dijawab. Keluarkan pulpennya ya. Tulis namanya, mana pulpenmu? Isi. Keluarkan pensilnya. Jawab itu pertanyaannya. Dan setelah itu, Bu Guru akan memeriksanya. Jawab. Tulis nama, jawab. Jawab, tulis dulu namanya, tulis namanya. Tulis namanya, kemudian dijawab, lalu dikumpul ya. Nanti Ibu Guru periksa. Saya. Ya. Landin. Ya, bagus. Kita Ibu Guru periksa ya. Dan karena